Halo, shalom. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membahas tentang eee, pemahaman dari, Origenes ya. Jadi, ini hanya secara umum aja, secara generalistik ya. Jadi, kalau kalian memiliki pemahaman yang berbeda dengan pemahaman yang saya utarakan ini, eee, silahkan, jadikan ini adalah, mmm, apa ya, seperti intermezzo aja gitu. Jadi ini hanya sebagai untuk sharing aja ya, hanya sekedar sharing, hanya sekedar, sama-sama belajar, bukan berarti saya menjadi orang yang mendominasi ataupun menjadi orang yang paling sok tahu gitu ya. Ini saya hanya berbagi aja, jadi mohon kalian simak dan perhatikan secara bijak dan secara, seksama ya, jangan sampai salah mengerti. Oke, tentang pembahasan Origenes ini, tentang Origen ini, dia itu adalah, guru terbesar ya, ajaran Origen ini. Dia itu sebagai guru terbesar di gereja setelah, eee, masa-masa para rasul ya, eee, sama seperti, Jerome ya, yang dia juga penerjemah Alkitab, Vulgata yang versi Latin ya. Jadi, pandangan atau penjelasan atau mungkin bisa disebut doktrin ya, dari Origen ini banyak, mengatakan bahwa dia ini punya pandangan yang, apa ya, yang mengandung heresi ataupun bidat ya. Tetapi pada umumnya secara penjelasan ini saya akan menjelaskan, awal mulanya, Origen ini adalah penulis pada abad ke-17. Dia juga menulis, banyak buku juga ya, tapi banyak juga yang mengkritik Origen ini. Jadi karena apa dikritik, pandangan tentang Origen ini? Yaitu tentang, pemahamannya yang, eee, sangat mungkin tidak masuk akal ya. Jadi, eee, Origen ini juga dia lahir pada tahun, 185 Masehi ya, di kota Alexandria di Mesir ya. Origen ini juga mengenyam pendidikan, pertama kalinya kalau tidak salah ya, mohon koreksi, eee, pertama kalinya dia mengenyam pendidikan itu pada bidang, kesastraan ya, kesastraan Yunani tepatnya. Dia memiliki ayah yang bernama Leonides ya. Jadi saat, Origen ini berusia sekitar 17 tahun gitu. Pada saat itu Kaisar, Roma itu mengeluarkan suatu dekret. Jadi mengeluarkan suatu aturan bagaimana, jika ada orang yang berubah agama, itu bisa dikatakan adalah bentuk tindakan kejahatan gitu. Nah, dampak dari itu semua, ayah dari Origen ini, dia dijebloskan ke dalam penjara karena ia menjadi seorang Kristen yang mungkin,
keyakinannya pada saat semula itu berbeda gitu. Tapi ayahnya memutuskan untuk menjadi seorang Kristen. Dan pada saat aturan Romawi itu dibuat, dia terkena dampak dari itu semua, ayahnya ini. Pada saat itu Origen bertekad, dia ingin juga mengikuti ayahnya. Dia ingin masuk penjara juga. Karena apa ya? Karena mempunyai suatu gairah muda tentang keyakinan ini, maka dia ada keinginan untuk mengikuti ayahnya di penjara pada saat itu. Dan pada saat itu ingin bersama-sama uh, dieksekusi bersama ayahnya gitu pada saat itu, ataupun mengalami suatu kematian yang martir ya. Melihat itu semua, ibu dari Origen ini dia apa ya, seperti bagaimana caranya Origen ini supaya tidak mengikuti ayahnya, karena akan sangat berbahaya sekali gitu. Artinya ibunya ini mencegah Origen ini untuk mengikuti ayahnya yang berada di penjara itu. Tetapi Origen ini, dia menulis surat untuk memohon kepada ayahnya, berhati-hatilah untuk tidak berubah pikiran. Mungkin itu isi dari tulisannya. Tetapi ayahnya tetap berpegang teguh, dia tetap memeluk agama Kristen, karena mungkin dia banyak tahu hal tentang Kristen ini. Jadi pada saat itu dia telah memutuskan ayahnya ini untuk tetap mengikuti agama Kristen, dan akhirnya dia dieksekusi ya, dan dihukum mati pada saat itu. Origen ini termasuk dari keluarga yang miskin juga, tetapi apa ya, beruntungnya Origen ini, dia itu sudah mengenyam pendidikan yang lumayan tinggi ya. Artinya dari kondisinya yang miskin ini, dia bisa menafkahi keluarga, baik ibu ataupun saudara-saudara laki-lakinya yang lain ya, dengan berbekal apa yang dia miliki, yaitu tentang pendidikan dia. Yang pertama kali dia mengenyam pendidikan tentang kesastraan Yunani pada saat itu. Pada saat itu, di zaman itu, kekaisaran Roma itu berniat untuk menghentikan perluasan kekristenan, karena uh, aturan atau dekrit yang dibuat oleh pemerintahan Kaisar Roma itu supaya menghentikan penyebaran kekristenan pada saat itu. Sewaktu orang-orang non-Kristen itu mencari suatu petunjuk dalam Alkitab, banyak sekali orang itu meminta petunjuk kepada Origen ya. Ia menyambut pekerjaan ini sebagai Origen ini menyambut pekerjaannya itu sebagai tugas dari Tuhan. Bahkan orang yang meminta petunjuk kepada Origen itu, ataupun banyak belajar dari Origen itu dia banyak yang mati martir ya. Terus Origen itu banyak sekali menghadapi suatu resiko yang bersifatnya pribadi juga, yang sangat lumayan besar sekali. Tetapi Origen juga tidak melupakan jasa-jasa ataupun perjuangan para muridnya itu.
dan dia memberikan banyak sekali dukungan moral kepada, murid-muridnya ketika waktu itu murid-muridnya dihukum, eee, mati ya, atau mati secara martir. Mmm, ada suatu sejarawan di abad, keempat ya, yaitu bernama Eusebius ya. Eusebius ini juga, mendengar tentang pengajaran-pengajaran atau pemahaman-pemahaman Origen ini, dan dia mungkin tidak tidak berpandangan sama dengan Origen ini, dan dia ada beretikat untuk, melaporkan Origen ini. Karena pandangannya yang berseberangan gitu dengan dia. Origen ini juga, terkenal ya, terkenal dalam dia mengkombinasi pemahamannya dari antara Alkitab dan filsafat itu, pada saat itu. Karena Origen ini juga menempatkan metode alegoris dalam menafsirkan kitab-kitab, baik itu di dalam Alkitab. Karena menurut dia tidak tidak selalu mengandung makna harfiahnya atau makna secara literal. Dia juga banyak dikomentari oleh para cendekiawan juga, tetapi Origen terus mengembangkan pemahamannya ini dan selalu menambah-nambahi pemahaman dirinya berkenaan dengan Alkitab, ataupun dia mengeluarkan suatu gagasan yang tidak berdasarkan Alkitab dengan sistem pemahamannya atau teologinya gitu. Jadi, Origen ini sebagai seorang penafsir juga yang sangat antusias juga, tetapi banyak pandangannya itu berseberangan gitu. Bahkan banyak sekali mungkin kekeliruannya. Dengan mencampurkan, atau mempadukan atau mengkombinasi ajaran Alkitab dan filsafat Yunani, teologi Origen ini banyak sekali kesalahannya dan mendatangkan banyak sekali konsekuensi yang buruk sekali bagi, eee, susunan di dalam kekristenan. Contohnya kebanyakan eee, dari hasil spekulasi ya, spekulasi dari Origen yang tidak dianggap itu tidak berdasar gitu, dan banyak sekali ditolak oleh cendekiawan atau pemikir atau teolog-teolog yang lain gitu, pada saat itu. Mmm, Adapun pandangan dari, Origen ini mengenai tentang keberadaan kekal Kristus yang turut meletakkan pondasi bagi doktrin Tritunggal yang tidak berdasarkan Alkitab. Jadi banyak pemahaman cendekiawan pada saat itu, menganggap, Origen ini ya, apa ya, banyak kekeliruannya, tetapi ya menurut saya sih kalau di dalam dunia pendidikan atau pengetahuan itu sah-sah saja sih menurut saya gitu. Tetapi yang membuat kekhawatirannya itu adalah bagaimana pengaruhnya kan, pengaruhnya. Tetapi kalau menurut saya pribadi, kalau di dalam dunia pendidikan, tentang tentang pandangan itu ya sah-sah aja gitu, nggak ada yang, apa ya,
nggak ada yang harus, ditindak ataupun apa gitu, itu sah-sah aja menurut saya sih. Jadi pandangan-pandangannya itu banyak ditolak gitu. Dia pun, membuat suatu pandangan tentang Tritunggal yang mungkin tidak berdasarkan Alkitab gitu, itu pada saat itu. Dia pun meluncurkan suatu buku yang bernama The Curse of the First Three Centuries, itu nama bukunya. Yang pertama, yang banyak sekali mengandung, penulisan-penulisan bergaya filsafat ya pada saat itu. Mmm, dari bukunya itu, banyak kesederhanaan iman Kristen itu banyak dirusak menurut pandangan-pandangan ahli-ahli teolog pada saat itu ya, di zaman Origen ini. Sejumlah besar ya mempengaruhi gereja juga gitu. Mengenai Origen, sebenarnya dapat juga menuruti nasihat Rasul Paulus ya, dan tidak, mengambil bagian dalam kemurtatan itu. Karena banyak sekali gitu, dia memberikan suatu percakapan yang mencemari ya, apa yang kudus dan pertentangan-tentangan yang secara, apa ya, secara salah ataupun secara pengetahuan itu tidak masuk akal gitu. Jadi Origen ini menyimpang dari iman ya, sesuai dengan, ayat Alkitab ya, diambil dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-20 ya. Jadi mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan tentang pemahaman saya mengenai pandangan atau doktrin Origen ini dari awal mula-mula, kapan dia tahun lahirnya, kapan dia mulai eksis dalam pandangan-pandangannya itu, dan dampak ataupun apa yang dihasilkan dari pandangan-pandangan itu. Jadi mungkin cukup sekian saja dari saya, karena saya mungkin banyak harus menggali lagi informasi-informasi atau pengetahuan, pemahaman seputar ini gitu. Jadi cukup sekian, di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, karena saya hanya, belajar tentang referensi dari pandangan dari Origen ini, serta, kehidupan awal mulanya tentang biografi yang saya jelaskan tadi mengenai Origenes ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga ini menambah wawasan bagi saudara-saudaraku yang terkasihi. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.